Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ade di channel A3 Ameng Ade Abi. Ini adalah video ke-6 gue, dimana gue mau mencurahkan kekaguman gue kepada wanita-wanita tangguh yang ada di tempat kerja gue. Tapi sebelumnya buat lo yang belum subscribe, minta tolong untuk subscribe dulu ya guys. Terus yang udah subscribe, minta tolong tetap tonton video ini sampai habis tanpa skip. Terus di like, terus di komen, terus di share. Oke guys. Kenapa gue sebut mereka wanita-wanita tangguh? Karena yang gue tahu yang kerja di tempat gue kerja itu rata-rata ibu-ibu yang udah punya anak. Otomatis kalau mereka sebelum berangkat kerja itu mereka pasti bangunnya lebih awal ya kan, bangunin anak-anaknya, terus sediain sarapan buat anak dan suami, beberes rumah, terus mereka harus berangkat ke tempat kerja, dan di kerjaan juga mereka banting tulang kerjaan ya kan, numpuk ya kan, harus kejar target dan lain-lain. Terus balik ke rumah itu mereka juga nggak langsung tidur atau makan terus mandi langsung tidur kayak gue gini ya kan. Kalau gue kan pulang kerja ya pulang, makan, mandi, tidur gitu kan. Kalau para ibu-ibu pasti bisa dipastikan mereka itu nyampe rumah ya ngurusin anaknya dulu, bantuin ngerjain PR, atau setidaknya masak atau ngurusin suami, baru mereka bisa tidur. Bahkan yang gue denger di tempat kerja gue itu ada yang berangkat dari rumahnya itu jam 4 pagi. Kebayang gak sih guys, jam 4 pagi mereka harus udah berangkat OTW ke tempat kerja ya kan. Berarti mereka bangunnya harusnya lebih dari maksudnya kurang dari jam 4 dong gitu kan. Jam 3 udah bangun, terus siapin persiapan buat suaminya, buat anaknya, beberes rumah ya kan. Terus mereka mandi, kadang-kadang ada yang sarapan di jalan. Terus nyampe ke kerjaan, banting tulang, harus dapat target dan lain-lain. Terus sampai rumah lagi nih, nggak langsung tidur ya kan, ngurusin anaknya, ada yang belum mandi, ada yang belum makan, diurusin lagi sama tuh ibu-ibu. Jadi aduh itu tuh kadang-kadang laki-laki itu cuma ngerjain satu kerjaan, tapi wanita itu bisa loh ngerjain 10 pekerjaan. Itu kenapa gue menganggap mereka itu wanita-wanita tangguh ya kan. Terus yang gue semakin kagum lagi, di saat kesibukan yang sangat heavy, terus dia itu yang capek kerja, tapi yang gue lihat nih di tempat gue kerja itu justru para ibu-ibu ya kan, para mama-mama muda itu mereka justru nggak terlihat kalau mereka itu capek gitu ya kan. Penampilannya tetap cantik ya kan, alisnya tetap terukir ya kan, lipstiknya tetap merah, eyeliner di mana-mana ya kan. Terus ini yang namanya apa itu, maskara on terus ya kan selama kerja. Dari itu buat gue tuh keren banget gitu. Udah mau mereka capek ngurusin kerjaan rumah, ngurusin di kerjaan juga, tapi ngurus badan juga kadang-kadang mereka masih sempat. Itu artinya mereka itu bisa banget memanage waktu, dan buat gue itu keren banget. Dan yang bikin gue makin salut lagi, udah mah riweh di rumah, riweh di kerjaan, masih juga ada yang berbisnis guys. Bukan ada lagi, tapi banyak. Jadi di sela-sela kesibukan mereka tuh mereka masih bisa gitu cari sampingan gitu. Mungkin gue nggak tahu gajinya nggak cukup, atau memang ya namanya wanita ya kan, yang namanya duit mah kudu wae gitu merenya. Jadi udah dapat gaji, mungkin nanti dapat gaji dari suaminya juga, terus dia tetap berbisnis juga. Gila, bener-bener keren deh ya. Dan gue sebelum di kerja di yang sekarang itu nggak pernah nemu yang begini gitu kan. Biasanya gue dulu kerja ngeliat para cewek-cewek itu nggak terlalu capek ya kan kerjanya. Kalau yang sekarang tuh kayaknya capek banget ya kan. Tapi di samping capek mereka masih bisa gitu, masih bisa jaga penampilan, masih bisa jualan ya kan. Ada yang jualan barnik, ada yang bikin arisan ya kan, ada yang promo tiap hari kreditan. Apapun lah, yang penting kan itu masih halal dan nggak ngeganggu semua aktivitas mereka. Dan itu tuh bikin gue salut banget sama mereka beneran. Makanya buat para suami, buat para laki-laki, hargai perasaan perempuan, hargai perasaan wanita, karena mereka itu diciptakan seharusnya kan jadi tulang rusuk ya kan guys, bukan tulang punggung. Tapi mereka masih mau membantu tulang punggung untuk melengkapi semua kebutuhan keluarganya. Dan itu tuh bener-bener harus diapresiasi banget. Dari sini gue belajar kalau kita semua itu tidak boleh meremehkan apapun pekerjaan yang digeluti sama kita.
Tapi yang jadi nilai plus buat gue, buat para wanita-wanita tangguh yang kerja di garment itu, memang harus benar-benar diapresiasi karena kerjanya itu nggak semudah, nggak seringan yang kita bayangin. Jadi buat kalian para buat karyawati PT Denong Global harus tetap semangat ya kan, meskipun lelah, meskipun gak target harus tetap semangat, harus tetap cantik, jangan sampai kucel. Jadi buat kalian para karyawan, khususnya karyawan wanita dimanapun berada, khususnya di PT Denong Global harus tetap semangat ya kan, kalian harus tetap semangat, harus tetap bisa capai target di kerjaan dan bisa capai target di rumah. Oke, jadi kerjaan lancar, di rumah juga lancar, nggak ada masalah. Jadi hidup kalian aman, damai, tentram. Oke, semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa terus menjalani aktivitas rutinitas yang benar-benar berfaedah buat diri kalian dan untuk keluarga kalian. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Mudah-mudahan video ini ada faedahnya buat kita semua, dan buat lo yang masih kerja, mudah-mudahan tetap semangat kerjanya, dan semoga video ini juga bisa menjadikan para laki-laki lebih menghargai lagi kepada istrinya atau pasangannya, karena semua pengorbanan mereka itu memang harus ada apresiasi. Buat kalian yang udah ninggalin komen di kolom komentar, insya Allah satu persatu akan gue jalanin, tapi mohon bersabar ya guys. Terus minta tolong buat kalian yang balik lagi yang belum subscribe, minta tolong untuk subscribe. Yang udah subscribe minta tolong tetap like, share, dan komen video ini, dan tetap pantengin terus channel A3 supaya A3 tetap bisa berbagi video-video yang berfaedah buat kita semua. Oke deh, sampai sini aja. Makasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.